Beda lagi sama orang yang mungkin panikan, overthinking, terus dihadapkan sama masalah yang besar, baru sholawatan, nggak nabung sholawat dulu kemarin-kemarinnya, kayak gitu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pejuang Riyadho, Masya Allah, Tabarakallah. Akhirnya balik lagi di channel YouTube Poppy Samsia. Tapi sebelumnya maaf ya kalau videonya agak noise karena di sini lagi hujan nih teman-teman. Tapi nggak apa-apa, semoga aja ini tidak mengganggu ya, karena yang namanya hujan juga berkah dan rezeki kan. Sebelum ke materi, aku mau tanya dulu nih, teman-teman udah nyobain belum strategi doa yang aku bahas di video sebelumnya? Itu Masya Allah, Tabarakallah ya, banyak banget komen dari teman-teman yang tanya dan antusias kepingin nyobain strategi tikung doa ilmu dari Ustadz Yusuf Mansur. Tapi aku lupa ya, kemarin nggak nyertain link videonya beliau kayak gitu. Nanti aku sertain ya link video dari Ustadz Yusuf Mansur. Jadi teman-teman bisa belajar di sana, itu durasinya kurang lebih 1 jaman kayak gitu. Ada beberapa komen yang mungkin masih kebingungan kayak gitu ya, Kak. Aku kan orang tuaku sudah meninggal, apa bisa aku pakai strategi tikung doa yang kemarin katanya kakak itu? Bisa banget ya, meskipun orang tua kita meninggal, apa ya, namanya anak yang akan melanjutkan amalan ibadahnya kayak gitu. Begitupun sama doa, jadi nggak keputus sampai orang tua meninggal. Nah, untuk strategi doanya, teman-teman itu cuman dirubah sedikit aja kayak gitu. Misalnya kemarin ada yang tanya, Kak, kalau seandainya pingin rumah nih, terus strategi tikung doanya kalau orang tua kita meninggal itu kayak gimana? Misalnya hajat kepingin rumah, tapi orang tua kita sudah meninggal, langsung aja seperti ini tikung doanya. Ya Allah, mudahkanlah anak dari almarhum almarhumah, sebutkan aja orang tuanya siapa, dimampukan untuk punya rumah ya Allah, sehingga nggak susah mikirin uang kontrakan lagi, nggak susah cari tempat tinggal, nggak susah cari tempat yang nyaman, bisa berdoa bareng dengan keluarga besar ataupun sahabat teman dari almarhum almarhumah bapak saya kayak gitu. Kan kalau udah punya rumah sendiri enak ya Allah, bisa ngumpulin keluarga besar dari almarhum ayah saya, almarhum ibu saya, bisa berdoa bersama untuk orang tua saya. Tujuan kita mulia, tujuan kita baik untuk ibadah dan orang tua, maka Allah akan mempercepat hajat kita. Misal lagi pingin punya anak kayak gitu ya. Nah, ini juga salah satu doaku sih sebenarnya. Jadi aku rubah yang awalnya ya Allah berikanlah aku anak, ya Allah berikanlah aku keturunan, aku rubah, ya Allah berikanlah, ini kan bapakku udah almarhum ya, ya Allah berikanlah cucu kepada ibu saya dan almarhumah bapak saya, agar anak saya nanti ini bisa mendoakan kakek neneknya, menjadi sumber kebahagiaan buat ibu saya yang sekarang sendiri ya Allah. Mungkin dengan adanya anak dari saya sedikit menghibur hati ibu saya yang baru saja kehilangan suami kayak gitu ya, yang baru saja kehilangan bapak saya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ditikungnya itu langsung ke ibadah dan kebahagiaan orang tua. Misal lagi Kak kepingin lunas hutang kayak gitu, tapi orang tua kita sudah meninggal, kayak gimana? Gampang aja, ya Allah mudahkanlah anak dari almarhum almarhumah, sebutkan aja orang tuanya, terus untuk mampu membayar hutang ya Allah, agar nggak kepikiran bayar hutang lagi, agar pikiran sedikit tenang, agar secepatnya bisa sedekah lebih banyak lagi untuk orang tua tanpa memikirkan hutang. Nah intinya seperti itu, gampang kan? Ya emang rada susah sih, agak perlu usaha, cuman nggak masalah lah, kan namanya doa ya. Kita itu minta sama Allah kayak gitu. Masa iya sih kita doa sama Allah tapi seadanya, ya Allah aku pingin kaya, ya Allah aku pingin anak, ya Allah pingin ini. Sedangkan kalau kita minta sama bos kita, atasan kita, atau bupati, presiden kayak gitu ya, kita itu mau meluangkan waktu untuk mikir gimana ya nanti kata-katanya seperti apa, terus aku harus ngomong seperti apa. Apalagi doa, minta ke Allah, masa iya sih pakai kata-kata seadanya. Meskipun Allah itu tahu isi hati kita, Allah itu tahu apa yang kita butuhkan, tapi Allah lebih senang kalau seandainya kita minta langsung sama Allah, berdoa secara detail apa sih keinginan kita. Itu jauh lebih baik daripada doa ala kadarnya. Nah dan ini juga pernah aku praktekin dulu pas waktu kepingin beli laptop. Nah aku dulu doanya seperti ini, ya Allah aku kepingin laptop,
dengan laptop ini nanti aku gunain buat nge-YouTube, ngedit video kayak gitu ya. Dan YouTubeku dapat AdSense, dapat gajian. Uang gajian pertamanya aku kasihkan ke orang tuaku agar mereka senang. Nah, intinya seperti itu. Jadi di tikung doa ini nggak harus disebutkan di awal ya nama orang tua kita, tapi bisa juga dijadikan tujuan. Kenapa sih Allah harus mengabulkan hajat kamu? Buat apa? Jadi di strategi tikung doa ini nggak harus nama orang tua kita itu di depan ya teman-teman, bisa taruh di tengah atau di belakang. Yang intinya apapun yang kita lakukan itu tujuannya untuk membahagiakan orang tua juga boleh. Dan itu salah satu strategi dari tikung doa. Sebenarnya di video ini aku itu mau sharing tentang nabung sholawat teman-teman. Nggak tahu kenapa kepikiran aja kayak gitu pas aku dengar cerita dari ibu aku. Ini testimoni fresh banget ya, baru kejadian kemarin. Jadi ibuku cerita kemarin itu hampir ketipu sama gendam. Tahu kan gendam itu apa? Kayak ilmu hipnotis kayak gitu loh. Kayak apa ya, orang yang nipu tapi pakai ilmu hipnotis. Intinya seperti itu. Jadi ceritanya kemarin itu kebetulan rumahku lagi sepi. Jadi ibu sendirian di rumah. Terus aku kan nggak tinggal serumah sama orang tuaku, nggak tinggal satu kota sama orang tuaku. Terus mbakku ada jadwal ngaji. Saudara-saudaraku yang rumahnya deketan sama rumahku tuh lagi ke Malang ke rumahku. Dan tiba-tiba ada orang yang mondar-mandir depan rumah. Karena ibu itu mikirnya itu tamunya atau orang yang mau beli bumbu. Ibu kan sering berinteraksi sama orang ya. Maksudnya apa ya? Ibu kan jualan bumbu, jadi banyak orang ke rumah beli bumbu masak kayak gitu. Nah, dikirainya itu pembeli. Ternyata bukan teman-teman. Ibu nggak kenal sama orangnya. Tiba-tiba orang itu mau pinjem duit sebesar 1 juta. Padahal ibu tuh nggak kenal sama sekali sama orang itu. Terus ibu bilang, nggak ada, uang 1 juta tuh nggak ada. Ya udah, kalau memang nggak ada 1 juta, aku pinjam 300 ribu aja. Intinya kayak maksa gitu deh. Terus ibu bilang juga nggak ada uang 300 ribunya. Malah ibuku nyuruh si orang tadi tuh masuk ke rumah, tapi dia nggak mau kayak gitu loh teman-teman. Ngelihat ibuku pakai cincin, jadi cincinnya dia tuh langsung paksa ambil kayak gitu loh. Kok untungnya cincinnya itu rada seret kayak gitu teman-teman. Jadi agak susah dikeluarin dari jarinya. Terus ibu tanya, loh kamu ngapain? Kaget kan pastinya. Awalnya ibu itu sudah rada kayak tiba-tiba ngeblank kayak gitu loh teman-teman. Terus dia tuh ingat pas cincinnya diambil paksa sama si tukang gendam tadi atau penipu tadi kayak gitu. Akhirnya ibu sadar, orangnya langsung pergi ngacir gitu aja. Padahal sebelumnya ibu itu nyuruh orang itu tadi masuk ke rumah. Coba bayangkan kalau seandainya orang itu masuk ke rumah, terus ibu beneran kehipnotis kayak gitu ya, otomatis semua barang-barang yang di rumah itu udah kebawa kayak gitu ya. Karena the power of sholawat, alhamdulillah ibu selamat dari gendam tadi. Orang itu nggak mau masuk ke rumah dan ibu cepetan sadar pas waktu orang itu mau ambil cincinnya tadi. Karena ibuku tuh alhamdulillah ya ahli sholawat teman-teman. Ya selamat dari gendam tadi. Aku nggak bisa ngebayangin kalau seandainya waktu itu Allah nggak nolong ibu, nggak ngingetin ibu, pasti perhiasannya tuh udah habis dibawa dan uangnya juga habis dibawa. Dan mungkin barang-barang yang di rumah juga habis dibawa kalau seandainya si gendam tadi itu masuk ke rumah. Yang aku sempat what? Kayak gitu ya. Ibu itu cerita dengan tertawa. Padahal beliau ini baru aja hampir saja kena musibah kayak gitu ya, musibah gendam tadi. Ibu malah bilang, ya alhamdulillah berkat sholawat, ibu tuh dilindungi sama Allah. Karena beberapa bulan ini lagi marak gendam di rumahku teman-teman, di rumah Besuki. Tetanggaku tuh baru aja ada yang kena gendam hampir 5 jutaan kayak gitu. Setiap kali aku telepon ibu kan mesti kan ada sesuatu pelajaran yang pasti aku ambil lah. Ibu tuh bilang, makanya kamu itu sekarang banyakin sholawat, banyakin nabung sholawat, biar apa? Nah seperti ibu tadi, kalau seandainya kamu ada takdir buruk atau bala kayak gitu ya, atau hal-hal yang buruk terjadi sama kamu, insya Allah tabungan sholawat itu yang bakal nolong kamu. Analoginya seperti ini, kamu hari ini tuh punya takdir buruk, mungkin kena tipu tadi ya, gendam kayak gitu. Karena kamu rajin sholawat, karena kamu rajin ngamalin WY40H, ya itu kan sama aja juga nabung ya. Nabung WY40H juga nabung, sholawat juga nabung, ibadah-ibadah lainnya itu nabung juga, nabung kebaikan, intinya nabung ibadah. Pas kamu kena musibah, musibahnya tuh nggak terlalu besar.
ujiannya tuh nggak terlalu besar. Masalahnya tuh 100% karena kita sudah nabung sholawat, kita nabung WY40H, jadi 50% kayak gitu loh. Yang harusnya berat, jadi nggak berat-berat amat. Allah bantu selesaikan, Allah bantu ringankan kayak gitu loh teman-teman. Aku sering nemuin komen di Instagram, DM, di TikTok, di YouTube kayak gitu bilang, "Kak, sekarang aku lagi ada masalah besar. Aku nyoba sholawatan, tapi kok mana? Keajaibannya kok nggak datang." Yang ada, kita malah nggak fokus sama ibadahnya, kita fokus sama masalahnya. Aku tahu, orang yang kena musibah, pasti pikirannya penuh dengan gimana ya caranya menyelesaikan, gimana ya cari solusinya kayak gitu. Kalau orang yang hatinya lapang, punya musibah, terus sholawatan, itu masih bisa nahan teman-teman. Masih bisa ada, oke, sekarang ada masalah, aku bisa menerima, aku bisa nerima, aku bisa pasrah. Beda lagi sama orang yang mungkin panikan, overthinking, terus dihadapkan sama masalah yang besar, baru sholawatan, nggak nabung sholawat dulu kemarin-kemarinnya, kayak gitu, udah, kelar, mulut bersolawat, hati bilang, gimana ya solusi? Ya Allah, kapan keajaiban datang? Pikiran ngomong, ya Allah, bisa nggak? Sama halnya kita nabung duit kayak gitu ya. Pas kita nggak ada masalah, nggak ada keperluan apa-apa, kita tabung duit kita 500, 1000, 2000, 5000. Kan lama-lama jadi banyak ya. Nah, pas kita punya masalah nih, misalnya harus benerin rumah kayak gitu ya, karena mungkin kena banjir atau apa, kayak istilahnya ada ujian lah dari Allah. Ya udah, kita punya tabungan nih, uang ya meskipun nggak banyak, tapi setidaknya masalahnya tuh ringan, tinggal cari solusi setelahnya, setengah solusinya. Beda pas kita nggak ada masalah, kita nyantai kayak gitu ya, fine-fine aja, terus kita nggak nabung, uang kita dibeliin ini itu, nggak ada tabungan sama sekali, nol, bener-bener nol. Nah, pas ada masalah, mungkin kita harus benerin rumah, harus pokoknya wajib, nggak boleh enggak kayak gitu. Atau ada anggota keluarga kita yang sakit karena kita nggak punya tabungan, ya udah kita bingung nih, aduh, mau dapat dari mana nih uang segini? Misal anak harus operasi kayak gitu ya, butuhkan duit berapa banyak, berjuta-juta, beratus juta. Ya udah, akhirnya kita pusing sendiri. Masalah yang harusnya bisa diselesaikan kalau kita punya tabungan, karena kita nggak punya tabungan, ya udah kelar. Kita mencari pegangan lain, mencari solusi lain, bergantung sama manusia, bergantung sama selain Allah. Emang salah Kak kalau seandainya kita baru sekarang mulai sholawat pas ada masalah, kemarin-kemarinnya nggak ada masalah? Emang nggak boleh Kak? Boleh banget teman-teman, malah disarankan, wajib, karena kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain, karena memang hanya Allah yang udah bisa bantu kita, nggak ada yang bisa bantu selain Allah. Di sini pertanyaannya, kita mau nggak nunggu keajaiban Allah tanpa tanya kapan. Karena kita baru aja sholawatannya pas ada masalah. Ya alhamdulillah kalau seandainya Allah itu ngasihnya cepet kayak gitu ya. Sekarang punya ujian, kamu baru sholawatan, terus Allah langsung kasih keajaibannya malam itu. Ya Masya Allah. Gimana kalau seandainya kamu sekarang ada ujian besar, baru sholawatannya hari ini, terus Allah kasih keajaibannya bulan depan. Apakah kamu masih mau sholawatan? Apakah kamu masih mau menunggu keajaiban Allah? Apakah kamu masih yakin sama Allah? Nah itu pertanyaannya teman-teman. Nah itu dia strategi nabung sholawat. Jadi mulai hari ini, ayo teman-teman, kita nabung banyak-banyak, kita nabung mulai hari ini sholawat dan WY40. Jangan nunggu keder dulu, jangan nunggu kelimpungan dulu baru kita sholawatan. Karena kalau seandainya kita nggak kuat, hati kita nggak kuat, pikiran kita nggak kuat, bisa jadi nambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Ya harusnya hutang lunas karena kita udah keder, kita kelimpungan meskipun sholawat, akhirnya kita lepas tangan, kita udah nggak yakin sama Allah, gali lubang lagi, pinjam-pinjam. Ya kita berharap dengan kita menabung sholawat jauh-jauh hari, kita nabung doa jauh-jauh hari, kita nabung WY40H jauh-jauh hari, Allah akan menolong kita di saat kita punya ujian besar, atau Allah akan membantu kita dari hal-hal yang buruk yang harusnya terjadi sama kita. Itu aja video kali ini, karena awannya udah batuk-batuk ya, ketar-ketir juga kalau buat video pas hujan kayak gini. Kita ketemu lagi di video berikut. Ingat, jangan bosan istiqomah, jangan bosan jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Intinya kamu tuh bisa kayak gitu loh, nggak linglung.